Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriandrini, NIM 90500121107, kelas A Perbankan Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pasar Uang Syariah. Adapun pokok pembahasannya yaitu ada 3 poin. Yang pertama, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang kedua, fungsi peserta dan tujuan pasar uang. Yang ketiga, instrumen pasar uang di Indonesia bagi yang konvensional dan Islam. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah tempat di mana individu atau entitas dengan kelebihan dana bertemu dengan mereka yang membutuhkan dana dalam jangka pendek, yaitu dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang melayani berbagai pihak, termasuk pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Secara teoritis, pasar modal atau capital market didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri atau stok maupun hutang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah atau public authorities maupun oleh perusahaan swasta. Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan atau financial market. Fungsi peserta dan tujuan pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama, menjadi mekanisme alternatif, khususnya dalam konteks lembaga keuangan dan peserta lainnya yang memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan mengalokasikan dana untuk akses likuiditas. Yang kedua, sebagai sarana pengendalian moneter tidak langsung oleh otoritas moneter di negara. Pasar terbuka seperti Indonesia. Transaksi pasar terbuka Bank Indonesia dilakukan melalui pasar uang dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar keuangan atau SBPU sebagai instrumen keuangan. Yang ketiga, dalam hal kemampuan informasi, pasar keuangan jangka pendek menyediakan perusahaan, pemerintah, individu, sektor asing, dan pelaku pasar jangka pendek lainnya dengan informasi tentang kondisi moneter, preferensi dan perilaku dari perilaku pasar keuangan jangka pendek, dampak dan interaksi kebijakan moneter, kasus kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. Peserta pasar uang. Dalam pasar uang sebenarnya terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu para peminjam, para pemberi peminjam, dan perantara atau intermediaris, misalnya lembaga keuangan, baik bank dan non-bank, serta pemerintah. Pihak peminjam maupun investor dapat terdiri dari individu ataupun perusahaan. Selanjutnya, tujuan pasar uang. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan dan keuangan, dan pelaku lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang dimaksud secara tidak langsung sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Instrumen pasar uang di Indonesia konvensional dan Islam. Konvensional yang pertama itu obligasi utang negara, 2 sertifikat Bank Indonesia, 3 slip penyetoran, 4 surat berharga, 5 peringatan penipuan, 6 alat tulis, 7 persetujuan bankir, yang ke-8 itu panggilan utang. Sedangkan Islam ada 2, yaitu yang pertama pasar uang antar bank syariah, yang kedua sertifikat IMA atau investasi murabahah antar bank. Sekian materi saya, see you next video, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.